Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mekto Rizky dengan NIM 1173061. Di sini saya akan mempresentasikan makalah usaha yang yaitu tentang perbengkelan. Perbengkelan adalah pengetahuan dan keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit ataupun memperbaiki satu benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika. Bisnis bengkel sepeda motor menjadi salah satu bisnis yang memiliki posisi yang aman. Semua orang pasti ingin membeli sepeda motor, dan yang memiliki sepeda motor harus melakukan servis rutin agar sepeda motor yang digunakan tidak cepat rusak. Walaupun bisnis bengkel sepeda motor membutuhkan modal yang cukup besar, karena bisnis ini tidak akan hilang karena semakin banyak yang membeli atau menggunakan sepeda motor sebagai alternatif. Usaha perbengkelan umumnya memiliki peralatan bengkel yang diperlukan untuk menunjang proses perbengkelan. Peralatan tersebut dalam pengoperasiannya seringkali mengalami kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan konditor yang digunakan untuk menyimpan alat atau kunci tersebut. Dan tujuan dari penulis ini dalam pembuatan makalah ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya: satu, untuk memenuhi tugas mata kuliah teknopreneur. Yang kedua, mempelajari cara membuka usaha perbengkelan. Yang ketiga, untuk mengetahui prospek ke depan dari usaha perbengkelan dan agar dapat mengetahui cara-cara untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis perbengkelan. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pembuatan makalah ini adalah: satu, bagi masyarakat diharapkan agar benar-benar mengetahui bagaimana cara membuat usaha perbengkelan. Yang kedua, bagi penulis sebagai salah satu sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang bisnis. Terus, barang dan peralatan. Bahan dan peralatan yang digunakan dijumpai di toko otomotif sehingga tidak khawatir akan kehabisan stok bahan yang diperlukan. Yang paling penting adalah bahan tersebut adalah bahan dan peralatan original dan resmi sehingga konsumen tidak kecewa ketika menggunakan jasa atau bahan-bahan dari bengkel kita. Bahannya yaitu pelumas dan cairan-cairan lainnya. Kedua, spare part. Peralatan dibagi dua, yaitu peralatan umum dan peralatan khusus. Peralatan umum terbagi dari satu set kunci T, kunci bintang, satu set kunci Y cabang 3, satu set kunci pas ring, kunci Inggris 45 mm, satu set kunci ring, satu set kunci pas, kunci dan tangkai sok, satu set kunci L, kunci busi motor bebek 3 jenis, satu set obeng minus dan obeng plus, obeng ketok, tang jepit, tang potong, tang buaya, tang klip, buka dan skip tutup, tang stel, palu besi dan palu karet, pahat, gergaji besi, ragok. Dan yang kedua, peralatan khusus. Peralatan khusus yaitu gerinda tangan, gerinda duduk, bor tangan, kompresor udara. Dan selanjutnya membahas permodalan. Modal yang dikeluarkan pemilik yaitu modal awal, karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk berbelanja bahan dan peralatan hanya di awal membuka usaha. Dan apabila jika ada peralatan yang rusak di pertengahan usaha itu dimasukkan ke biaya operasional. Berikut ini adalah rincian perkiraan modal awal. Dari bahan, pelumas dan cairan yaitu 3.500.000. Yang kedua, spare part yaitu 3 juta. Dan peralatan pertama peralatan umum. Satu set kunci T itu 200.000. Kunci bintang 50.000. Satu set kunci Y cabang 3 60.000. Satu set kunci pas ring 550.000, kunci Inggris 45 mm 150.000, satu set kunci ring 200.000, satu set kunci pas 450.000, kunci dan tangkai sok 200.000,
Satu set kunci L 145.000, kunci busi motor bebek 3 jenis 100.000, satu set obeng minus dan plus 120.000, obeng getok 150.000, tang jepit, tang potong, tang buaya, tang sklip buka dan sklip tutup 200.000, tang setel 120.000, palu besi dan palu karet 150.000, pahat 25.000, gergaji besi 75.000, ragom 500.000, dan ditotalkan menjadi 3.485.000. Dan peralatan khusus yaitu gerinda tangan 500.000, gerinda duduk 200.000, bertangan 400.000, dan kompresor udara 1,5 juta. Total semuanya yaitu 6.085.000. Dan itulah perkiraan dari modal yang akan dibuka, dan jasa yang akan dibuka yaitu jasa servis. Tipe motor bebek, servis ringan 40.000, servis berat 150.000. Motor metik di bawah 250 cc, servis ringannya 60.000, servis beratnya 170.000. Dan motor 250 cc, servis ringannya 100.000 dan servis berat 210.000. Dan motor di atas 250 cc, servis ringannya 150.000 dan servis berat 260.000. Dan itulah yang akan diberikan ke konsumen, jasa yang diberikan ke konsumen. Dan selanjutnya pendistribusian jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Cara pendistribusian perbengkelan ini dengan konsumennya yaitu dengan datang langsung ke tempat usaha, tapi bisa juga via telepon jika konsumen mengalami kerusakan kendaraan di jalan atau di ruang konsumen. Maka kita akan mengutus mekanik ke tempat konsumen tersebut. Pemasaran merupakan ujung tombak dari bisnis yang kita miliki. Sebagus apapun bisnis yang kita miliki atau kita jalani tanpa pemasaran yang baik menjadi tidak ada artinya. Pemasaran bisnis usaha kecil tidak semata-mata menjual barang atau jasa, tapi juga menciptakan image bahwa barang dan jasa kita baik dan bagus. Dan selanjutnya permasalahan usaha. Permasalahan usaha pertama, permasalahan pada barang. Ketika pusat produksi barang yang kita perlukan produksinya tidak terbatas, maka kita akan mendapatkan barang tersebut tidak sebanyak sebelumnya. Dan permasalahan pada modal. Kekurangan modal untuk memasukkan barang selanjutnya dikarenakan pendataan yang kurang baik. Dan selanjutnya tenaga kerja. Karyawan yang kurang disiplin dan kurang hati-hati dalam bekerja bisa merugikan konsumen dan usaha. Dan selanjutnya permasalahan pada jasa. Kurangnya kreativitas mekanik dalam bekerja atau memperbaiki. Dan permasalahan selanjutnya pemasaran. Kurangnya pelayanan terhadap konsumen yang datang langsung atau dituju ke lokasi. Dan selanjutnya upaya pemecahan masalah usaha, masalah barang. Kita bisa memecahkannya, yaitu kita akan mengambil barang tidak dari satu pusat saja. Yang kedua, modal lebih efektif dan cermat terhadap barang yang masuk dan yang dikeluarkan. Dan selanjutnya solusi masalah dari tenaga kerja, yaitu memberikan arahan tiap minggu kepada karyawan agar meningkatkan kualitas dari karyawan tersebut dan lebih mengawasi pekerjaan karyawan. Dan solusi dari masalah jasa, memberikan inovasi di setiap karyawan. Dan solusi dari masalah pemasaran, yaitu menyusun strategi bagaimana membuat konsumen menjadi nyaman dan tetap mempergunakan jasa dari bengkel kita. Dan bagaimana kemungkinan masa depan usaha tersebut? Dengan usaha yang selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen, kita berharap usaha ini semakin maju dengan diiringi pula pelayanan yang semakin membuat pelanggan nyaman dan senang menggunakan jasa usaha kita. Dan lalu kesimpulan dari makalah proposal di atas itu, kesimpulannya yaitu memang saat ini usaha pembengkelan sedang banyak digemari oleh para usahawan.
Ada juga yang bermula sekedar hobi, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha perbengkelan. Bisnis bengkel adalah yang menjanjikan, karena itu pengusaha bengkel tidak bisa meraih keuntungan yang sangat banyak karena zaman semakin modern dan orang-orang akan membeli kendaraan atau kendaraan akan menjadi kebutuhan dari setiap mereka. Tetapi berbisnis bengkel termasuk berbisnis yang berisiko, karena kita berbisnis jasa. Ketika kita melakukan kesalahan pada kendaraan konsumen atau kendaraan konsumen tidak teratasi masalahnya, maka konsumen akan bisa menuntut ke bengkel kita, dan itu pun pembayarannya tetap satu. Berbeda dengan dokter, kalau dokter apabila pasien tidak sembuh maka pasien tetap membayar. Dan saran dari makalah tersebut, saran dari pengembangan usaha itu, saran dari penulis yaitu dalam berbisnis ataupun kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakai usaha jasa ini. Dalam berbisnis bengkel kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen sehingga banyak konsumen yang datang ke bengkel kita. Kita juga harus memperhatikan lokasi tempat kita usaha. Sebaiknya lokasi berbisnis harus strategis sehingga banyak konsumen yang berdatangan, dan kita juga harus meningkatkan bahwa pembeli adalah raja sehingga kita harus ramah terhadap setiap konsumen yang berdatangan. Jadi tadi apa? Sekian presentasi dari saya. Apakah dari presentasi dari saya ada kekurangan atau yang kurang jelas? Baik, sepanjang dari presentasi Anda tadi, kalau saya lihat untuk rencana tempat usaha bengkel yang Anda buat, untuk tempatnya belum Anda rumuskan di mana tempatnya dan lokasi tempatnya. Sekian dari saya. Jadi lokasi usaha bengkel ini akan saya dirikan di dekat rumah saya sendiri, yaitu di kampung saya, yaitu di Ganduang. Karena alasan saya mendirikannya di lokasi tersebut karena di sepanjang lokasi tersebut jarak antara perbengkelan lumayan jauh. Jadi saya sering melihat masyarakat yang mendorong kendaraannya yang mogok atau yang rusak ke bengkelan jauh. Jadi saya memutuskan membuka bengkel di area tersebut dan supaya masyarakat tidak terlalu jauh mendorong kendaraannya ke bengkelan jauh. Baiklah, sekian untuk selanjutnya. Dari sekian penampilan yang Anda sampaikan, untuk membuat pelanggan Anda tertarik agar datang ke bengkel Anda tersendiri, bagaimana? Dan saya rasanya membuat supaya pelanggan tertarik pada bengkel tersebut, saya melakukan usaha di bengkel tersebut dan melakukan konsumen seperti raja supaya konsumen tidak kecewa terhadap bengkel tersebut. Dan apabila konsumen ada kendaraan di jalan, maka saya akan mengutus mekanik atau karyawan ke tempat lokasi konsumen berada. Dan kita akan memberikan jasa yang bagus dan yang ternyaman buat konsumennya. Dari presentasi saya tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan, apakah Bapak tertarik untuk bekerja sama dengan usaha saya? Jelas, setelah saya pikir-pikir dan saya pertimbangkan dari presentasi Anda tadi, saya cukup merasa tertarik dan akan menjalin kerjasama dengan bengkel Anda. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya Pak, dan saya tidak akan mengecewakan kerjasama Bapak dengan usaha saya. Saya akan mengusahakan usaha saya ini berjalan dengan lancar dan menjadi lebih baik. Oh, tentu. Deal? Saya terima kerjasamanya.